Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Karburator 7K kapsul kiriman dari Jambi ya. Kirim karburator satu unit sama Venturi 7K. Itu dia kirim juga, suruh dibenerin Venturinya ya. Terus Delco 7K satu biji, 5K satu biji, dan ini yang saya pakai yang 5K. Terus vakum delconya kan bocor, yang 2 jalur ini diganti pakai 1 jalur. Terus video pengkabutan udah ada ya untuk settingan karburator yang ini. Jadi karena ini karburatornya udah bore up juga, otomatis spuyer ya ini naik, jadi jalur udaranya udah bore up. Gas kejut 70, pilot jet 60, primer 110, power jet 100, sekunder 168, tes 500 mili dengan spek full AC. Tapi ini saya settingan seperti ini aku tanpa emisi kontrol ya. Apalagi kalau udah bore up kayak gini, pasti kalau pakai emisi kontrol biasanya terjadi kendala juga ya. Spuyernya nggak mau dikasih kecil. Biasanya mintanya paling kecil itu 120 atau 125, bisa 125, 130. Itu kalau sistem masih pakai emisi kontrol. Makanya untuk settingan saya kalau yang udah bore up pasti emisi kontrol dinonaktifkan. Misalkan settingan ke standar, kalau emisi kontrolnya nggak diaktifkan ya, intinya nggak modifikasi di jalur udara, itu biasanya cenderung spuyer utamanya turun. Tapi dengan satu syarat, emisi kontrol nggak aktif ya. Jadi untuk yang naik spuyer langsam, yang sebelumnya pakai emisi kontrol itu di loss, jadi pakai 60 Venturi standar. Terus spuyer primer standarnya misalkan dia 100, itu dikasih 90 atau 95, jadi lebih turun. Kalau standar itu lebih turun spuyernya ya, tapi tanpa emisi kontrol. Soalnya kalau emisi kontrol itu belum tentu sistem emisi kontrolnya itu masih normal. Kadang-kadang ada yang masih normal, ada yang enggak. Itu efeknya di settingan dia enggak stabil. Itu kalau pakai sistem emisi kontrol. Makanya aku penerapan yang paling mudah itu memang tanpa emisi kontrol. Trip meter udah saya nolkan batas awal ini di sini ya. Terus nanti tesnya ini spek full AC. Metodenya per setengah liter. Jadi nanti pakai 3 versi ya. Kecepatan bawah, kecepatan atas, terus bukan kowin pertama, top speed juga. Terus nanti top speed atau bukan kowin pertamanya dengan jarak kurang lebih 1 kilo dapat kecepatan 100 apa enggak. Saya pedomannya seperti itu sih. Jadi kalau kowin pertama tembus 100 di gigi 4 ya. Kalau di gigi 3 biasanya 5.500 atau 5.000 tembusnya di 90 km/jam itu gigi 3. Tapi ke gigi 4 itu biasanya 100 ya. Kalau udah 100 ya aman. Itu masalah top speed bukan koin pertama. Itu pun tergantung spuyer power jet atau spuyer primernya juga. Terus tergantung juga dengan sistem emisi kontrol. Yang jelas masalah settingan kadang-kadang gagal itu sebenarnya ada pada emisi kontrol dan sistem power jet sama gas kejut ya. Gas kejut main dan nggak main itu hasil settingannya akan berbeda ya. Itu masalah dari sistem gas kejut. Makanya kalau kepengen setting spuyernya ketemu itu bener-bener ya, masalah sistem gas kejut, masalah sistem emisi kontrol, masalah settingan penonjok power jet, piston jet. Jadi masalah settingan itu memang untuk RPM di bawah 100 atau kecepatan di bawah 100 itu memang harus biar dapat di spontannya, tempel-tempelnya irit, spontannya dapat ya, semuanya responsif. Itu memang ini di karbu aja ya, di karbu seperti itu. Apalagi belum di delco, belum di sistem rotor, belum di sistem lager, belum platina. Ini untuk kondensor saya pakai kondensor Zebra, sistem pemasangannya beda. Udah tak sepilkan di video shot saya untuk masalah kondensor Zebra ya.
Ah. Nih, apa kedinginan ini. Voltase ngedrop. Nah. Kalau tadi nggak apa-apa. Voltase masih ngedrop. Asal kita langsung on aja ya. Setelan AC masih terlalu tinggi 1500, kita cek dulu. Nanti tinggal setting di vakum selektor ya. Kalau starternya berat itu tinggal setting di vakum selektor. Itu memang efek samping dari vakum dari satu jalur kayak gitu. Untuk RPM saya tadi lupa belum di setting. Ini masih di 1500 ya, masih terlalu tinggi. RPM AC-nya masih terlalu tinggi tuh, 1500. Ini jalan aspal ya gini, ini kan speed 3 ya. Saya masukin speed 4 dengan spek full AC. Ini kecepatan 20. Saya lepas gas karena RPM AC-nya terlalu tinggi ya. Tadi 1500. Makanya masuk 4, lepas pedal gas kayak gini dia jalan. Ya. Ini kecepatan cuma 20. Kita tes ya nanti dengan keadaan kayak gini, jalan apa adanya, tembus di angka berapa nanti. Ini tanpa injek pedal gas ya, cuma saya los. Kondisi 4 speed di 1000 rpm. Masuk di speed 4 1000 rpm ya. Posisi netral 1500 dengan spek full AC. Kecepatan 20. Oh, 1500. Mantep, kena timbangan barang. Ini lepas pedal gas. Nih ya, lepas pedal gas nanti dapatnya berapa coba? Jalan pelan ya, biar nggak pada penasaran. Di 1500 jalan pelan kayak gini.
tanpa injek pedal gas nanti tembus di angka berapa ya. Ini kan baru nyoba. Tapi lama banget ini nanti durasinya, soalnya pelan banget. Kecepatan cuma 225 berarti 22,5 ya kecepatannya. Nggak sampai 25 ya, belum nyampe 25. 25, sorry 25 ya. Kecepatan 25 speed 4 nih. Kecepatan 25. Ini kondisi langsam. Cuma langsam kayak gini tembus berapa nanti? Untuk korek mau saya bawa. Orang sabar pun lah. Ambil 50 ya, tadi 25, sekarang saya ambil ke 50 ya. Ambil ke 50. Soalnya durasinya ini terlalu panjang. Yang jelas permasalahan karburator sebelumnya itu di koin kedua nggak mau terbuka. Ini koin keduanya udah responsif ya. Itu videonya udah tayang di video shot untuk poin kedua terbuka ya. Tiga 35 mendekati 40. Jelas kecepatan kayak gini ya, pelan sama kecepatan di atas 50 ya, 60, 70 sampai 80 itu konsumsi BBM-nya udah pasti beda ya. Itu udah pasti beda. Nanti aku tinggal setting vakum selektor, cari yang starternya paling ringan. Sambil jalan ya. Kalau saya nyeting vakum selektor biasanya sambil jalan, terus starter kondisi panas maksimal, nanti cari yang starternya paling mudah tapi tenaganya tetap oke. Biasanya kayak gitu. Kalau dari timing gear oli itu udah pas ya. Intinya untuk jatuhnya di tengah itu bisa untuk yang Delco yang ini. Terus tinggal nyeting di geser maju mundurnya lewat baut 12 bisa. Cari starter yang paling ringan, cari yang tenaganya juga oke tapi starternya ringan. Itu biasanya sambil jalan. Soalnya ini vakum Delco-nya satu jalur. Jadi kalau satu jalur memang kayak gini. Kalau terlalu maju sedikit
biasanya efeknya nanti kondisi panas starternya berat, kadang ringan ya gitu ya, karena vakum delconya satu jalur. Beda kalau yang dua jalur. Kalau dua jalur kan saat mesin mati dia mundur kayak gitu, tapi kalau yang satu jalur saat mesin mati ya timingnya tetap dia nggak berubah, dia bisa maju cuma udah nggak bisa mundur lagi gitu loh kalau mesin mati. Perbedaannya seperti itu kalau satu jalur. Kalau dua jalur kan dia ada saat mesin mati dia mundur, jadi starternya mudah ringan. Perbedaannya di situ ya. Kalau min plusnya pakai vakum delco satu jalur dan dua jalur. Tapi kalau yang satu jalur dia untuk idle lebih stabil. Itu pun tergantung dari bentuk rotor. Kalau rotornya standar ya kadang masih terjadi induksi, apalagi kalau pakai rotor yang fluid itu ya pasti terjadinya induksi lebih besar lagi. Kalau saya biasa pakai yang rotor runcing. Ini saya setting pakai rotor yang runcing ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi sebenarnya antara rotor standar sama rotor runcing itu hanya pada ini maju mundurnya timing pengapian kayak gitu. Jadi kalau pakai rotor yang fluid itu dia timingnya lebih maju hasilnya. Tapi menurut saya lebih akurat yang runcing karena dia pengapiannya satu titik ya, satu titik. Itu perbedaannya seperti itu kalau pakai yang runcing. Tapi kalau yang model martel atau model hiu martile gitu itu bisa di tengah, bisa di pinggir, kanan kiri. Tapi kalau yang runcing itu bisa difokus di satu titik runcingan itu. Perbedaannya seperti itu. Itu kalau pakai rotor runcing. Jadi settingnya delco itu lebih mudah. Perbedaannya kayak gitu ya kalau pakai yang runcing. Itu pun nanti tergantung bentuk runcingnya seperti apa. Sebenarnya ya gitu. Ini posisi keadaan nanjak di jembatan, kecepatan 30 ya, masih di speed 4. Itu efek sampingnya kalau pakai vakum delconya normal ya, dia akselerasinya jadi di gas tempel pun tenaganya tetap oke karena dia narik, nah, itu timingnya lebih maju. Kalau di spontan lah itu baru mundur ya. Sorry, kalau yang spontan mundur itu kalau yang dua jalur. Tapi kalau yang satu jalur dia cuma kembali ke titik timing awal. Misalkan timingnya di 10 derajat ya dia tetap di 10 derajat. Tapi kalau yang model dua jalur, misalkan saat mesin hidup itu timingnya itu dia di 10 derajat, tapi saat kondisi mesin mati dia itu di 5 derajat atau di 0 derajat. Perbedaannya seperti itu ya. Kecepatan di 40. Enam koma lima 111 dapatnya 6,5 ya nih, dapatnya 6,5 berarti saat 6 kali 2 berarti 12 ya. Ini 6,5 berarti 113 dengan spek full AC 113 ya.
tuh 6,8. Ini ke posisi kembali ke awal, berarti tadi di 6,5 kembali ke posisi awal ya ini ya. Jadi 113 ya. Kecepatan tadi awal-awal di 25 terus masuk ke 40. Ini kecepatan maksimal cuma 40. Dapatnya 113. Nanti saya cek lagi kondisi netral dengan RPM AC ya, apakah masih di 1500 atau akan lebih naik atau turun ya. Saya cari jalan trek datar lurus, jadi ini nyambung sampai bikin video top speed ya. Ini kalau sampai sini 115. Kita nepi dulu, RPM nya masih di angka berapa. Masih naik ya di 1000 nih, 1600. Saya cabut selang vakumnya ya. Kita cek sekalian setting vakum selektor. Kondisi panas kayak gini starternya masih berat apa enggak. Oke ya, kalau tadi di awal video kan starternya berat. Ini di 750 ya. Kita coba cek AC. Masih di 1200. 1100. Tuh. Kita cek lagi starternya berat apa enggak. Oke ya, di awal video tadi kan berat. Ini udah tadi kan saya setting lagi, saya mundurin lagi sedikit di vakum selektor. Hasilnya starter tetap ringan. Starter tetap ringan ya. Setting di 800. AC off ya, AC on. AC on masih di angka 1100. Untuk video top speed nanti bukan koin pertama ya. Koin pertama ini dengan spek full AC, koin pertama nanti dapat gigi 1 dapat berapa ribu RPM, gigi 2 dapat berapa ribu RPM, gigi 3 dapat berapa ribu RPM. Kalau hasil tes konsumsinya dapatnya itu 113 ya perbandingannya, karena itu 6,5 spek full AC ya, 6,5 kali 2 nih, kali 2 ya, kali 2 berarti sama dengan 1:13. 1:13. Kecepatan rata-rata ini di tadi 25 nya sekitar, yang 25 itu sekitar 2 kilo ya, sisanya yang 40 itu, sisanya yang 40 ya, berarti rata-rata di angka 35 ya. Ini kecepatan rendah dapatnya 113.
Kita nunggu jalur yang aman dulu, kita bikin video top speed ya. Nanti bukan koin pertama dapat berapa ribu RPM. Koin pertama, terus skep pertama ya. 6.500 gigi 1, gigi 2, ratus. Sembilan puluh 5.500. Kita cek lagi kondisi panas apakah akan ketemu ya untuk settingan delkonya. 800, 900 kondisi panas nih, 900. Kita cek ulang starternya berat apa enggak. Masih berat. Tadi saya geser lagi atau dimajuin ya, ternyata masih berat. Kita coba cek. Aman. Aman ya. Nih, kondisi panas. Itu nyarinya cuma maju mundurnya dari vakum selektor. Kalau nggak dari vakum selektor ya dari vakum dari baut 12 ya. Tuh. Tapi udah ketemu settingannya. Ini jatuh tengah di baut 12 nya jatuh tengah. Cuma tadi saya setting cuma di vakum selektor karena aku nggak bawa kunci T ya. Aman. Untuk top speednya mantap ya, hasil top speednya mantap. Jadi 1.6.000 top speed ya, top speednya full AC tapi mantap. Memang kok cenderung sih lebih boros, cuma 113 full AC di kecepatan rata-rata 35 ya, top speed full AC. Gigi 1 6.500 RPM ya. Gigi 2 nya tembus juga di 6.500 RPM gigi 2 ya. Gigi 3 nya di 5.500 RPM ya gigi 3 nya. Nih. Jadi tadi memang masih proses setting vakum delco ya, atau vakum selektor delco. Intinya timing maju ya. Biar saya setting kondisi panas, nanti starter tetap mudah, ringan ya gitu ya. Soalnya kan vakum delco satu jalur. Intinya nyarinya cuma kayak gitu. Jadi nyeting delconya itu sambil jalan. Cari yang settingan tenaganya tetap oke tapi starternya ringan. Seperti itu ya. Nanti di unit yang
di unit customer pun seperti itu nanti. Jadi siapkan, kalau nggak pakai kunci T tuh ya baut 12 ya, tinggal dimajuin maju mundur delco. Jadi settingnya kayak gini, kondisi sambil jalan, tapi cari settingan yang starternya paling ringan tapi tenaganya tetap oke, kayak gitu ya. Jadi jangan salah, kalau masalah delco starter berat itu bisa diatur ya, yang penting jangan terlalu mundur, jangan terlalu maju. Kalau masalah vakum delco satu jalur, soalnya ini kan itu pun satu jalur itu ada settingannya ya, ada settingannya. Kalau terlalu responsif biasanya di RPM 3500 berbet. Ini udah disetting di RPM 3500 itu tanpa berbet, cuma tinggal nyari di settingan di RPM di timingnya starter yang paling ringan ya, gitu aja. Jadi kalau asal mundur ya pasti ringan, tapi kita cari settingan starternya ringan tapi tenaganya oke. Jadi sambil jalan. Oke.